Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, Bapak Rektor yang kami hormati, Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, kemudian Ibu Jenny, Ibu Destri, dan Bapak Ibu dosen dan guru pamong, guru penguji UKIN yang kami hormati. Pada hari ini, karena besok kita akan mulai ujian kinerja, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada hari ini untuk kita bersama-sama menyamakan persepsi terkait dengan teknis dan konsep pengujian ujian kinerja pada batch 3 2022 ini. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, saya langsung meminta mungkin arahan dan sambutan dari sekaligus dibuka secara resmi oleh Bapak Rektor Profesor Dr. Idi Warsah MPDI untuk refreshment penguji UKIN kita pada hari ini. Kepada Bapak Rektor kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membantu Bapak Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, serta staf PPG yang kami hormati, para dosen, guru pamong, guru penguji yang dipilih oleh Prodi PPG untuk menguji UKIN yang berbahagia. Pertama, mari kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim karena kita dapat kembali bersua di Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu, pertama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dapat menjadi penguji UKIN pada batch ini. Dan kami berharap bahwa proses UKIN uji kita ini, mohon Pak Syahrul itu dimatikan dulu. Suaranya termute. Maaf Pak Rektor, suaranya termute. Oke, sudah. Saya berharap kita semua dapat bekerja sama dengan baik, dapat memperlancar proses UKIN ini karena UKIN ini masih di wilayah tanggung jawab kita di LPTK Yain Curup, artinya masih kita bisa toleransi terhadap mahasiswa dalam proses lulus atau tidak lulus. Namun kami berharap jangan sampai ada kami terdengar ada yang mengiming-imingi, oh kalau lulus harus sekian, harus keluar dana sekian dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai terjadi pada kita semua. Dan kami berharap nanti ketika terdengar informasi demikian cepat dan mohon kepada Ketua Prodi untuk tanggap dan memblacklist ya dosen atau penguji UKIN dari para guru ketika mengiming-imingi hal tersebut. Kita di Yain Curup kegiatan PPG Yain Curup kita berjalan dengan baik, berjalan dengan apa adanya sesuai dengan aturan yang ada. Dan kami berharap kita semua dapat bekerja sama dengan baik, dapat melaksanakan UKIN ini dengan baik, sehingga nanti teman-teman mahasiswa yang mengikuti UKIN dulu semua dan dapat mengikuti ujian selanjutnya yaitu UP. Seperti yang sering kita sampaikan bahwa UP ini bukan lagi wilayah tanggung jawab kita, tetapi murni dari hasil kinerja, usaha dan upaya yang dilakukan oleh mahasiswa, sehingga mereka layak, berhak mendapatkan kelulusan dan memperoleh sertifikasi pendidik. Kami berharap kepada kita semua untuk mendorong mahasiswa untuk aktif mempelajari modul dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan
dalam rangka menunjang proses nanti, membantu mereka memberi gambaran dan sehingga mereka nanti tidak kaget ya, tidak gelabakan kalau bahasa kita ketika nanti di UP. Dan mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua, motivasi kita semua, para mahasiswa kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Barangkali itu dari kami, mohon maaf. Ada 2 lagi kegiatan, rapat Zoom dengan BPK seluruh Indonesia sedang berlangsung, dan saya membuka rapat di sebelah karena ada pembinaan ASN dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan rektorat. Barangkali itu dari kami. Mari kita buka pembinaan penyamaan persepsi UKIN para penguji pada hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya. Siap. Terima kasih kepada Pak Rektor atas arahan bagi kita bersama. Untuk berikutnya, saya akan karena ini kita baru ya, nanti saya akan menunjukkan bagaimana kita membuka dan melakukan penilaian terkait dengan ujian kinerja ini, baik portofolio ataupun tugas yang lainnya. Saya akan langsung saja bagaimana teknis penilaian yang Bapak Ibu lakukan, baik dosen ataupun guru. Nanti Bu Jenny akan share terkait dengan jadwal ya, terkait dengan jadwal pengujian, dan perlu kita ketahui bersama bahwa ketika kita sudah dijadwalkan di hari misalnya di tanggal 18 besok, maka Bapak Ibu harus menguji atau menilai itu di hari tersebut. Sama sekali tidak boleh melewati waktu yang sudah dijadwalkan. Karena sistemnya akan langsung tertutup. Berbeda dengan sistem LMS atau SPES. Nah, saya coba share screen terkait dengan hal ini dulu. Nanti kita akan sepakati waktu jam berapa kita bisa menyelesaikan setiap harinya begitu. Dan memang kami mohon dimaklumi Bapak Ibu, ada beberapa dosen dan guru yang tidak bisa kami libatkan dalam penguji UKIN ini karena memang keterbatasan mahasiswanya. Jadi ada misalnya di guru kelas terutama mahasiswanya hanya 1 kelas, cukup minim, sehingga dengan banyaknya guru dan dosen sehingga terbataslah yang diuji. Baik, saya coba share screen dulu. Oke, Bapak Ibu, ini akun demo ya. Tapi nanti dia sama saja, linknya ukin.ukmppg.id. Nanti Bapak Ibu kan dapat username ya, username dan passwordnya. Nanti akan Ibu Jenny share terkait dengan hal ini, terutama yang baru. Kalau hari ini nanti mohon langsung dicek sudah bisa login atau tidak. Kalau misalnya yang tidak bisa, terutama yang lama misalnya karena mungkin lupa password, nanti minta di reset oleh kami. Oke, ini sebentar, ini hanya akun demo. Nah, begini, ini sudah masuk. Saya sebagai penguji. Sebentar. Nah, sebagai penguji ada nama saya di sini seharusnya di profil ini. Di profil ini ada nama saya dan nanti akan ada muncul tulisan bertugas di sini. Ini bertugas. Kalau ada tulisan 1 berarti 1 yang menjadi tugas saya selama beberapa hari. Maksimal 1 orang itu 4 mahasiswa yang diuji per harinya maksimal. Jadi bisa saja ada yang 1 sehari atau 2 atau 3 begitu. Tapi maksimalnya 4. Nanti akan muncul kalau misalnya di sini juga akan muncul berapa yang belum dinilai. Misalnya di sini ini kan yang belum dinilai masih 0 nih karena berarti sudah dilakukan penilaian. Nah,
misalnya di sini ada 12, di sini misalnya karena 3 hari misalnya 44 jadi 12, di sini muncul misalnya ada 11, berarti satunya sudah dinilai. Di sini muncul 10 di pembelajarannya, berarti 2 sudah dinilai, begitu. Jadi untuk mengingatkan kita bersama untuk melakukan penilaian tersebut. Nah, bagaimana mulai melakukan penilaian? Yang pertama, ini Bapak Ibu klik di portofolio dulu, klik seperti ini. Langsung akan muncul portofolionya. Ada penelitian dan publikasi, ini berarti karena dia sudah di gitu ya. Penelitian dan publikasi, biasanya ada ini sudah dibuka ya. Biasanya ada seperti ini, tanda notif. Ada 3, ada 5, ada ini berarti sudah ada yang buka karena ini dipakai sama-sama akun demonya. Nah, untuk melakukan penilaian Bapak Ibu tinggal oke, ini kok nggak muncul ya. Ini untuk berkas. Jadi ketika berkasnya ini kan misalnya untuk penelitian dan publikasi, Bapak Ibu bisa melihat berkasnya dengan preview, open new tab atau download. Jadi kalau misalnya preview bisa tinggal klik preview, maka akan muncul seperti ini. Ini kan contoh saja ya. Nah, contoh muncullah tulisan. Oke, bisa back. Nah, kalau nggak muncul, kalau tidak muncul, maka boleh pilih yang lain. Ini boleh open preview nih. Nah, masalahnya dia enggak itu. Jadi boleh open preview. Kadang memang ada trouble pada berkas yang diupload. Jadi Bapak Ibu bisa memilih yang lain. Misalnya open new tab. Nah, muncul juga dia. Gitu. Kalau nggak bisa juga, boleh pilih yang berikutnya adalah download. Jadi tinggal klik di sini, nanti akan terbuka seperti ini dalam bentuk PDF. Begitu. Jadi kalau misalnya semuanya tidak bisa terbuka, berarti ada trouble, boleh kontak ke kami di grup kita, dimension, nah saya misalnya dan atau Bu Jenny, beserta nama mahasiswa yang diuji, agar kami bisa mengontak mahasiswa tersebut. Kemudian ini rubrik skor. Portofolio, kita kembali. Ini sudah dilakukan penilaian masalahnya. Karena di sini tidak ada tempat klik menilai. Coba saya pilih yang ini dulu. Oh iya. Ini karena jadwal penilaiannya di tanggal 15 nih. Belum diubah oleh pihak sistem dari pusat. Jadi seharusnya di bagian ini Bapak Ibu bisa mengklik menilai, kemudian klik save di sini. Nah, karena ini nggak bisa, jadi seharusnya Bapak Ibu bisa klik di sini. Ini membuktikan bahwa kalau tanggalnya tidak sesuai, nggak bisa dipakai. Nah, klik di sini, lalu Bapak Ibu lakukan penilaian. Ini skor. Bukan, di sini ya, sebelah sini. Di sini. Ini nanti muncul skornya di sini. Bapak Ibu tinggal klik. Penilaian itu kita sudah ada, ini kan nilai maksimal. Sudah ada klik nilai maksimal. Berarti Bapak Ibu hanya bisa memberikan nilai 0,7 maksimal. Di sini. Di atas itu pasti, kalau misalnya Bapak Ibu tulis 5, berarti pasti akan tulis secara otomatis 0,7. Begitu. Boleh di bawah ini, boleh saja ketika misalnya kita anggap tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya. Dan memang kita menyadari bahwa guru-guru kita ini masih banyak kelemahan-kelemahan yang ada. Bisa saja misalnya secara subjektif Bapak Ibu melakukan penilaian untuk membantu para guru kita tersebut. Oke, itu terkait dengan ya sudah selesai di sini. Nah, kalau di portofolio sudah, nanti baru lanjut ke rencana atau rencana pembelajaran di RPP. Klik di sini, lalu klik RPP. Nah, baru muncul RPP. Untuk melihat berkas RPP-nya, Bapak Ibu tinggal klik di sini. Boleh preview sama seperti tadi, boleh open new tab, boleh open new tab seperti ini misalnya. Akan muncul RPP-nya. Lalu Bapak Ibu boleh mulai melakukan penilaian. Misalnya seperti ini. Penjabaran kompetensi inti dan KD pada indikator. Jadi indikatornya, kan ini ada indikator nih.
indikatornya match tidak dengan KI dan KD. Ini kan nggak match nih. Orang KI-nya, kalau untuk PAI ya, KI-nya 4, ini malah KD-nya cuma 1. Berarti nggak match. Nah, Bapak Ibu boleh memberikan penilaian di sini dengan mengklik angka-angka yang ada di sini. 7 misalnya, 8, 9, 10. Nilai mereka sama dengan sistem LMS itu ambang apa ya? Angka kelulusan batas terkecilnya itu 70. Nah, nanti Bapak Ibu misalnya klik di sini 7 misalnya. Karena kita anggap sangat-sangat sederhana. Dan seterusnya. Lalu pilih selanjutnya sampai nanti Bapak Ibu ini kan sudah diuji coba orang lain ya. Nanti sampai klik selesai. Nanti baru dia akan tersimpan. Untuk membantu penilaian ini yang RPP ini, untuk membantu ya, nanti Bapak Ibu bisa memilih hal-hal yang dianggap sangat subjektif. Misalnya seperti ini. Coba kita lihat. Misalnya terkait dengan ramah gitu ya. Itu kan sangat subjektif tuh. Sangat bisa Bapak Ibu memberikan nilai tinggi. Ini pengaitan dengan kehidupan nyata. Bisa saja 9 saja. Karena pengaruh sekali ketika Bapak Ibu memberikan nilai 5, boleh di close? 5 nanti akan sangat berpengaruh karena dia untuk merata-ratakan hingga dia minimal 70 nanti. Kalau di sini 5 kan berarti di bawah KKM, maka harus ada nilai pengganti untuk menutupi 2 angka kurang ini. Ini kan kurang 2 nih, ke 7. Berarti nanti harus ada di misalnya di 9 ada yang 8, ada yang 8 lagi gitu. Maka dia nanti akan dapat minimal 70. Itu kemudian back, baru nanti Bapak Ibu melanjutkan ke bagian PP atau pelaksanaan pembelajaran atau video. Nah, ini klik video PP. Jadi setiap orang itu 3 hal yang Bapak Ibu lakukan penilaian. Pertama portofolio, yang kedua RPP-nya, yang ketiga baru video prakteknya. Video pelaksanaan pembelajaran atau PP. Sama seperti tadi, Bapak Ibu bisa preview di sini. Nah, ini videonya bisa tinggal diputar. Begitu. Oke. Saya kembali ke PP tadi. Sama, ini juga bisa dilakukan penilaian seperti tadi. Setelah Bapak Ibu melihat video, bisa melihat misalnya guru mengkondisikan kelas apa tidak, berapa penilaiannya, dan seterusnya. Nah, nanti juga ada hal-hal yang bisa juga sangat subjektif diberikan kewenangan Bapak Ibu untuk melakukan penilaian. Misalnya, nah ini selanjutnya. Nah, ini guru memberikan perhatian. Nah, ini kan guru wajahnya ceria gitu. Ini sangat subjektif kan? Guru serasi berbusana sangat subjektif. Menginspirasi sangat subjektif. Artikulasinya santun. Kemudian disegani begitu. Itu sangat subjektif sehingga bisa sepenuhnya Bapak Ibu melakukan penilaian sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada kita bersama. Lalu tinggal klik selesai. Nah, kalau sudah selesai itu, saya kembali ke dashboard. Oke. Oke. Nah, nanti kalau sudah selesai, akan muncul di sini. Misalnya Bapak Ibu sudah selesai semua melakukan penilaian ini, maka di sini misalnya karena 1 nih di sini sudah 0 dan 0, berarti sudah selesai semua. Maka di sini nih harus yang bagian ini harus 0 semua nih. Ini 0, ini 0. Berarti Bapak Ibu sudah menuntaskan penilaian pada semua mahasiswa sesuai dengan jadwalnya. Begitu. Mungkin sampai di sini dulu untuk teknis ini. Nanti kita bisa diskusikan terkait dengan kesepakatan-kesepakatan termasuk jam berapa maksimal kita harus mengentri nilai. Jadi begini, ketika misalnya Bapak Ibu
ada trouble, tidak memiliki waktu untuk melakukan penilaian, maka kami masih ada kesempatan untuk menggantinya dengan penguji yang lain. Begitu. Karena kalau sampai telat, tertutup, itu sangat merugikan mahasiswa. Mahasiswanya menjadi tidak lulus. Jadi kita harus menyepakati berapa jam berapa kita batas waktu untuk menilai. Kemudian masing-masing partner, karena ini kan nanti diuji oleh dosen dan guru. Bapak Ibu boleh menyepakati nilainya. Jadi jangan juga sampai nanti terlalu jomplang. Itu akan menjadi tanda tanya bagi panitia nasional. Misalnya nih, saya memberikan nilai 2, Bapak partner saya itu justru menilai 9. Kan jomplang banget. Sangat berbeda. Itu perlu penengah. Maka panitia nasional berhak mereview kembali apa yang Bapak Ibu lakukan penilaian. Maka mungkin akan lebih nyaman kalau misalnya disepakati. Kalau misalnya ada yang perlu dipertanyakan, mungkin bisa disepakati bersama dengan partnernya. Nanti kan ketahuan nih ketika Bu Jenny akan men-share para penguji ini. Begitu. Mungkin sampai di sini dulu. Maaf Pak Dekan, tadi kita mulai tadi langsung Pak Dekan baru hadir. Baik, Bapak Ibu, mungkin sebelum kita mulai dengan diskusi ini, mungkin kita perlu menyepakati dulu nih, jam berapa kita bisa menyelesaikannya. Jadi kami bisa mereview kembali di setelah jam itu siapa saja yang masih belum selesai juga. Gitu. Gimana Bapak Ibu? Misalnya jam 16 gimana? Assalamualaikum, maaf Kak Prodi. Kita Siap, Ibu. sebelum menentukan jam, kita sehari itu berapa mahasiswa? Itu sekitaran berapa itu? Jadi Ya. bisa menentukan kapan berakhirnya gitu. Makasih Siap. Pak Prodi. Siap Ibu. Jadi kalau masing-masing kita berbeda Ibu. Jadi nanti mungkin Bu Jenny bisa share. Ada yang 4, tapi maksimal itu 4. Maksimal. Jadi ada yang 4, misalnya ada yang 3, ada yang 2 begitu. Nah, masing-masing kita dari kan mungkin banyak kesibukan-kesibukan yang lain, maka mungkin bisa diutamakan. Kemarin ada beberapa guru itu saya lihat pagi-pagi mereka sudah lakukan penilaian. Jadi sekitar jam 8 itu sebelum kantor sudah selesai. Sudah subuh mereka lakukan penilaian sehingga pagi-pagi sudah selesai setiap harinya. Sehingga bisa selesai tepat waktu. Mungkin itu Ibu. Nanti Bu Jenny yang akan share terkait dengan jadwal kita. Kemudian username dan passwordnya. Nanti Bapak Ibu boleh mengganti username itu kan email ya. Boleh ganti ke email pribadi masing-masing. Kemudian passwordnya boleh diganti supaya kita punya masing-masing gitu. Begitu. Gimana Bapak Ibu? Boleh Pak jam 16. Boleh jam 16. Ada yang lain Bapak Ibu gimana? Kalau saya Pak Mijon. Ya, siap. Halo? Ya, Pak. Halo, Gimana, mana Pak Edi? Pak? Saya Pak Wan. Oh, saya dulu ya, izin, maaf. Terima kasih waktunya. Biasanya kami yang agak sibuk di masyarakat ini kadang-kala kena ini ya. Iya. Pengalaman kemarin itu saya sampai jam 3 subuhnya saya kan. Iya, kena acara masyarakat. Ya, mungkin agak kendor dikit, mungkin jam 21 lah ada mungkin ya. Sehingga sudah maghrib full begitu. Kalau berkenan ini. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua kepada Bapak Ibu dosen, pengalaman saya, kalau dulu saya menilai itu dari RPP, portofolio, baru praktek. Yang lebih efektif itu prakteknya dulu, kita langsung nengok orangnya gitu kan. Maka yang lain itu agak mudah menilainya. Oh, sudah ketahuan. Ini pengalaman saya. Oke, terima kasih gitu Pak. Ya, siap. Ada usul lain? Saya Pak Edi? Mijon. Ya, silakan Pak Edi. Kalau jam 4 mungkin terlalu ini Pak. Jam 16 itu terlalu cepat. Tapi kalau jam 9 malam, jam 21 juga terlalu malam, nanti takutnya
panitia yang kelabakan kalau seandainya belum tuntas atau belum sanggup yang menilai. Jadi kalau saya diambil tengahnya lah Pak, jam 18 Pak, jam 6. Oke. Boleh. Ada usul yang lain? Mungkin saya ya Pak Rofianto. Setuju Pak, jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu di Zoom ini yang saya hormati. Ucapan selamat kepada Pak Haji Lukman sudah profesor. Amin. Alhamdulillah. Begini, mungkin bagi saya ada jalan keluar bagi kita yang waktunya yang sangat singkat gitu ya. Ini yang saya lakukan tuh yang saya sendiri gitu ya. Saya penilaian secara manual dulu. Jadi ada waktu saya download semua data-data yang mau dinilai, mulai RPP bahkan videonya saya download itu. Setelah kita di luar waktu itu kita tonton, tinggal waktu di internetnya itu cuma sebentar memberi nilai yang sudah kita nilai secara manual tadi. Artinya masalahnya begini, Bapak Ibu termasuk saya itu kadang kuota kita kan sedikit kecuali kita terhubung dengan WiFi kan, nah itu bisa secara lancar. Jadi kadang menilainya loadingnya agak lama, jadi terganggu dengan waktu gitu kan. Nah minimal untuk misalnya kan ada 3 hari menilai kan, jadi ada 4 orang kita download dulu bagi yang istilahnya yang cukup kuotanya untuk mendownload gitu kan. Kita nilai secara manual, setelah itu nanti kita terhubung ke internet, paling berapa menit saja kita tinggal memberikan angka secara manual tadi secara online. Nah itu. Kemudian yang kedua mungkin bagaimana partner kita tadi menilai supaya tidak terlalu jomplang tadi. Kita ada istilahnya informasi dengan siapa gitu kan. Mungkin batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa gitu kan. Kita bisa jarak tengah-tengah gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya pikir cukup ya. Mungkin boleh nambah Pak Kaprodi. Oh iya, siap. Pak Dekan, silakan Pak Dekan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sahabat sehat semua Bapak Ibu, semangat. Pertama begini, menurut saya batas waktu sebaiknya itu sekitar pukul 16. Karena setelah kita input nilai, itu kan teman-teman pengelola itu kan harus mereview, memeriksa lagi. Nah, kasihan nanti pulang sampai jam 10, jam 11 malam, kayak gitu. Jadi menurut saya udah maksimalnya jam 16, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan ada masukan dari Pak Lukman. Untuk efektifnya kan dinilai yang praktik mengajarnya lebih dahulu. Sebenarnya secara prosedur itu sedikit agak menyimpang karena begini. Kita melihat praktik mengajarnya itu setelah melihat persiapan mengajarnya, RPP-nya. Nah, masa kita ngelihat praktiknya dulu baru RPP-nya menyesuaikan, kan tidak begitu. Jadi memang kita lihat dulu praktik apa persiapan pengajarannya, nah, baru nanti praktik mengajarnya. Apakah kesesuaian antara persiapan mengajar dengan praktik mengajarnya. Saya kira begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dekan, terima kasih. Jadi begini, kalau untuk waktu memang sebenarnya kami inginnya karena kami khawatir kemarin makanya ada, mohon maaf, ada salah satu dosen kita terpaksa tidak kami pakai lagi karena memang 3 hari berturut-turut kami bergadang sampai jam setengah 12 malam karena menunggu dia gitu. Dia bilang saya akan segera menilai Pak, tapi mohon diberi waktu. Jadi kami berikan waktu, tapi jadinya kami harus menunggu itu karena kami was-was kan kalau dia nggak nilai nih nanti mahasiswa protes ke kami kan, dia sudah capek-capek gitu ternyata nggak dinilai. Nah nggak apa-apa kalau misalnya memang Bapak Ibu memang kita tetap misalnya di jam 16, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada kesibukan yang urgen betul gitu, silakan konfirmasi ke kami terkait dengan oh ya mohon maaf nanti saya di jam sekian, karena berarti kami sudah dapat konfirmasi bahwa Bapak Ibu tetap akan menilai setelah menyelesaikan tugas. Tapi mungkin maksimal di jam 18 Bapak Ibu supaya kami tidak terlalu malam ketika harus men-cross check penilaian yang Bapak Ibu lakukan begitu.
Gimana Bapak Ibu? Kalau jam 18? Oke, siap, siap. Ya, baik. Ya, Nah, baru gabung tadi. Setuju. siap. Terima kasih. Iya, baik. Mungkin yang lain tadi mungkin seperti usul Pak Ropi tadi terkait dengan batas atas dan batas bawah penilaian yang harus kita lakukan. Mungkin bisa disepakati Bapak Ibu. Kira-kira berapa batas atas dan batas bawah yang bisa kita lakukan? Ada yang belum ngasih nilai ini PPL. Gimana? Bisa nggak kita sepakati itu misalnya? Kalau kemarin tahun-tahun kemarin kita menyepakati batas terbawah itu 7 kalau misalnya di RPP dan video ya. Berbeda dengan portofolio, karena portofolio sudah ada batas tersendiri terkait dengan waktu nilai maksimal. Tetapi untuk RPP dan portofolio itu misalnya kita sepakati misalnya terendahnya misalnya di 7, kemudian maksimalnya di 9 misalnya. Atau batas totalnya kita sepakati misalnya di rentan 70 sampai 85 atau 90 misalnya. 85 menurut saya sih sudah cukup. Nanti kalau yang item-itemnya agak bebas kan dinilai asal tidak terlalu jauh dari rentan yang kita inginkan. Gimana Bapak Ibu? Yang batasan yang tidak lulusnya berapa itu nilainya, Pak? 70. Sama dengan di LMS. Oke. Gimana nih? Mau disepakati 70 sampai 85 atau gimana? Sepakat. Oke, baik. Jadi rentannya antara 70 sampai 85. Nanti kalau misalnya saya kira kalau misalnya antara 70 sampai 85 itu tidak akan ketemu kita ada yang terlalu jauh rentannya kan, misalnya masih di 70 ke 85 kan nggak terlalu jauh tuh rentan perbedaannya begitu. Baik. Tapi sebelumnya Pak Mirzon. Ya, Pak Sahrul gimana? Mungkin ya oke, kita sepakati rentangnya yang disampaikan tadi tentunya ya. Yang kita nilai nanti kan beraneka ragam mahasiswa. Betul. Kalau toh memang nanti dari hasil karya mahasiswa tadi itu memang betul-betul harus di bawah rentang 70, tidak apa-apa juga kan. Ya misalnya contoh, ternyata portofolionya itu tidak ada sama sekali misalnya. Ya nggak mungkin kan di atas 70 kan gitu Pak. Iya betul. Jadi untuk portofolio agak berbeda dia dengan RPP dan video tadi kan. Kalau portofolio kan sudah ada batas maksimal dan dia tidak mesti harus sampai 70. Tetapi dia ada yang wajibnya itu. Jadi boleh saya buka. Yang wajibnya itu harus terisi. Jadi kalau dia ada 6 bagian ya. Penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi, kemudian menghasilkan inovasi. Sebentar, saya coba share screen aja supaya kita ingat. Ini, jadi 4 bagian pertama ini adalah wajib. Jadi kalau tidak ada satu pun, maka pasti tidak lulus. Bisa dipastikan itu tidak lulus. Jadi sama seperti ini. Ini kan sudah ada nih, sudah ada penelitian publikasi, refleksi dirinya sudah ada. Kemudian pencarian informasinya ada, kemudian menghasilkan inovasinya ada 1. Nah, minimal 1. Kalau masing-masing ini sudah ada 1, ini bisa kita bantu. Tapi kalau ada salah satunya 0, maka positif tidak lulus. Silakan Bapak Ibu lakukan penilaian berapapun di RPP dan video pembelajarannya, mau 100 pun, maka pasti tidak lulus juga. Berbeda dengan prestasi dan pengabdian ini adalah nilai tambahan. Begitu. Jadi kalau misalnya terpaksa, kan kita nggak bisa memaksa kalau di sini. Kalau misalnya ini penelitiannya cuma 1, maka kita nggak bisa tambah-tambah. Ini maksimal 3, berarti 3 saja maksimal nilainya. Nggak bisa kita tambah. Tapi yang kita bisa bantu mungkin di RPP dan video pembelajaran. Video pelaksanaan maksud saya. Baik, gitu Pak Sarul.
Ya. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Ini kita alhamdulillah banyak bergabung yang dulu juga alumni kita, Pak Syahrul, kemudian Ibu Vera, gitu ya. Termasuk yang lama-lama sebenarnya banyak yang alumni kita, alumni SNAIN atau IAIN. Kemudian kalau Bu Vera dan Ibu Pak Syahrul ini alumni PPG. Baik, Bapak Ibu ada yang lain yang Sedikit, perlu kita. Pak Mirzan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami menjelaskan pertanyaan Pak Ropi tadi terkait dengan misalkan sebelum penilaian kita mendownloadkan semua tugas-tugas mahasiswa dulu, kemudian kita buat catatan kecil mungkin untuk penilaian, lalu setelah kita nilai semua baru kita upload nilainya secara online. Itu kalau yang teknik yang seperti itu bisa enggak? Kalau memang bisa ya kita gunakan seperti itu, karena kita melihat kan kita masing-masing dosen ada 4 mahasiswa yang akan dinilai. Kemudian waktu kita penilaian dari keempat mahasiswa itu kan memakan diberikan waktu 3 hari gitu. Iya. 3 hari gitu ya. Maksudnya 3 hari itu bagaimana penjelasan nantinya selanjutnya. Namun sekarang tekniknya tadi yang disampaikan oleh Pak Ropianto, apakah memang setuju seperti itu ya? Mengingat kami yang masih awam tentang teknik itu, kemarin kan kita sudah yang dari tim pusat udah melaksanakan itu, tapi rasanya karena ini kan harus kita ya ulang-ulang, apalagi ini besok gitu ya pelaksanaannya. Mungkin agak bagaimana nanti mau mengisi ini mungkin masih ragu bagaimana yang lainnya gitu. Kalau memang bisa seperti itu ya saya juga agak setuju yang seperti itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi untuk penilaian ini nanti bisa misalnya ditugaskan 4 orang per 1 dosen misalnya di hari yang sama. Jadi misalnya saya mendapatkan tugas untuk tanggal 18 besok itu 4 mahasiswa. Maka saya harus melakukan penilaian pada 4 mahasiswa tersebut. Harus selesai 1 hari? Ya, harus selesai sesuai dengan jadwal tersebut. Maksimal gitu ya. 4 orang. Jadi kalau untuk terkait dengan teknis, silahkan bebas masing-masing. Apakah mau di-download dulu. Cuman memang Bapak Ibu, untuk sampai saat ini, hari ini, kami belum bisa memplotting jadwal ke sistem. Karena hari ini dilakukan perpanjangan oleh Panitia Nasional untuk mengupload video RPP dan portofolio. Jadi seharusnya tutup hari kemarin, ternyata mungkin ada pertimbangan tersendiri karena masih banyak juga yang terlambat, diberikan perpanjangan waktu selama 1 hari, sampai jam 18 hari ini. Jadi kami mungkin baru bisa mengupload jadwal itu ke sistem, itu paling tidak berarti di jam 19 malam nanti, baru Bapak Ibu bisa membuka dan mendownload kalau mau di-download gitu. Begitu. Baik, ada yang lain Bapak Ibu? Nilai sudah. Cukup. Baik, ada yang lain? Cukup? Kalau sekira cukup, saya kira itu pertemuan kita pada Zoom kali ini. Di grup kita boleh saling komunikasi. Bapak Ibu boleh menginformasikan mulai besok, misalnya ketika menguji, ketika ada trouble atau ada kekurangan pada dokumen-dokumen yang diupload oleh mahasiswa, boleh mention kami di grup. Karena kalau misalnya di Japri itu biasanya suka ini mau kami balas gitu kan. Jadi terlewatkan gitu ya. Nah, kalau di grup menjadi catatan kami, oh ini berarti kami langsung mention ke mahasiswanya langsung di grup besar mereka supaya bisa mereka bersiap-siap. Kami sudah sampaikan kepada para mahasiswa supaya
setiap harinya bersiap diri kalau kami mention di grup supaya mereka memperbaiki. Memang mereka tidak bisa mengupload ulang Bapak Ibu, tetapi bisa, ini dibolehkan. Misalnya begini, RPP-nya ternyata, ini kan kita nggak bisa menghindari, bisa saja terjadi. Jadi di RPP ternyata yang diupload bukan RPP, ternyata artikel misalnya kan. Nah, bisa saja nanti dikirim via WA, lalu Bapak Ibu akan menilai di sistem sesuai dengan RPP yang dikirimkan tersebut. Itu dibolehkan. Karena memang mereka tidak bisa lagi mengupload di sistem yang sudah ada karena sudah close. Tetapi kalau misalnya mereka tidak atau belum sama sekali mengupload, maka itu tidak bisa kita bantu sama sekali. Tidak bisa kita nilai. Sama dengan LMS, tidak ada tempat menilainya. Menaruh nilainya itu tidak ada. Jadi nggak bisa kita bantu sama sekali. Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Pak Dekan, gimana Pak Dekan? Oh, mungkin Pak Dekan lagi pertemuan tadi ya. Terima kasih atas, saya kira cukup ini. Terima kasih atas perhatian kerjasama Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus bisa bekerja sama untuk membantu pendidikan kita menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq.